Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Perkenalkan, saya Dr. Pujo Hartono, SPOG, konsultan onkologi ginekologi di Rumah Sakit Putri, Surabaya. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang kanker serviks yang cukup banyak saya kira diderita oleh ibu-ibu oleh wanita di Indonesia. Ada beberapa istilah sebetulnya. Ada yang menyebut sebagai kanker mulut rahim, ada yang menyebut sebagai kanker leher rahim. Kalau di luar negeri istilah medisnya adalah cervical cancer. Dari organ wanita, dari bagian luar, itu dimulai dari vulva atau bibir vagina, kemudian masuk ke dalam vagina, dan di ujung vagina tersebut disitulah tempatnya mulut rahim atau leher rahim. Kanker mulut rahim ini bukan kanker yang turunan, bukan kanker yang menular, tetapi memang penyebabnya adalah infeksi yang berjalan cukup lama. Nah, fakta yang ada tentang kanker serviks terutama di Indonesia, kanker ini termasuk kanker yang nomor 2 yang menyerang wanita di Indonesia. Nomor 1 kanker payudara. WHO melaporkan setiap menit 1 kasus ditemukan, dan setiap 2 menit kematian karena kanker serviks itu terjadi di dunia ini. Sayang sekali sebetulnya, karena perjalanan kanker serviks itu tidak demikian saja infeksi langsung menjadi kanker, enggak, tetapi butuh perjalanan yang sangat panjang. Penyebabnya apa kanker serviks? Kanker serviks disebabkan oleh virus, dan virus ini ditularkan ya. Virus ini ditularkan mayoritas melalui hubungan seksual memang. Ada beberapa macam virus, terutama yang 16-18. Dan hampir 80% wanita sebetulnya bisa terserang virus HPV ini, terutama wanita yang sudah usia reproduksi, sudah melakukan hubungan seksual. Ada beberapa faktor risiko yang bisa memicu untuk terjadinya kanker mulut rahim. Pertama adalah hubungan seksual yang terlalu dini ya. Mulut rahimnya belum terlalu matang. Yang kedua, sering berganti-ganti pasangan. Kemudian merokok juga salah satu faktor. Kemudian gizi yang kurang bagus tentunya juga. Di samping penyakit penyukat, penyakit menular seksual lainnya seperti HIV dan sebagainya. Jadi kalau ada wanita terinfeksi HPV, maka HPV itu akan bisa menetap, bisa dieliminir oleh tubuh sendiri. Oleh karena itu penting sekali daya tahan tubuh tadi. Yang menetap itu lama-kelamaan akan menyebabkan perubahan pada mulut rahim. Pada fase-fase ini itu tidak akan ada gejala apa-apa pada wanita tersebut ya. Jadi tanpa gejala sama sekali. Selanjutnya virus tersebut menetap di situ dan menyebabkan perubahan pada mulut rahim. Terjadilah perubahan-perubahan yang terus-menerus sampai menyebabkan keluhan keputihan yang tidak membaik, kemudian perdarahan, apalagi kalau ada perdarahan setelah melakukan hubungan seksual, ini merupakan gejala. Berikutnya dia terus akan menjadi kanker yang tadinya stadium 0, stadium 1, stadium 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang sering terjadi di masyarakat kita itu
wanita-wanita di tempat kita itu datang sudah dalam stadium yang lanjut, sudah melewati perjalanan yang panjang. Keunikan dari kanker mulut rahim ini sebetulnya bisa dicegah dari fase-fase tersebut. Kalau pengobatan, tadi saya sampaikan bahwa ada fase yang disebut prakanker. Fase prakanker itu pengobatannya cukup sederhana, biasanya dilakukan pembakaran, pemotongan mulut rahim, dan sebagainya. Kemudian kalau sudah masuk stadium 1 atau 0 atau 1 bisa dilakukan operasi dan hasilnya masih cukup bagus. Tetapi kalau sudah masuk stadium 2, stadium 3 itu biasanya pengobatan pilihannya hanya tinggal dilakukan penyinaran atau kadang-kadang dikombinasi dengan pemberian kemoterapi. Dan ini tentunya cukup mahal, cukup complicated, dan mudah-mudahan semuanya justru bisa ditekan pada fase-fase yang prakanker. Tujuan pencegahan ini terutama pencegahan primer. Keuntungan dari kanker serviks ini sekarang sudah dapat ditemukan vaksin yang bisa mencegah infeksi HPV. Nah, siapa saja yang bisa dilakukan vaksin? Prioritas pertama adalah sebetulnya anak-anak usia muda. Kenapa usia muda? Biasanya usia 9 sampai 14 tahun. Karena pada usia itu kemampuan untuk menimbulkan antibodi itu lebih bagus. Bukan berarti yang lainnya tidak bisa divaksin, masih bisa divaksin. Ini pencegahan yang cukup bagus. Di luar negeri sudah menurun sekali yang kanker serviks karena vaksinasi ini cukup masif ya. Kemudian pencegahan yang kedua adalah mendeteksi sedini mungkin ada keluhan atau tidak ada keluhan. Periodik mungkin bisa melakukan pemeriksaan pap smear, pemeriksaan HPV, bisa dilakukan terutama pada wanita-wanita yang telah melakukan hubungan seksual. Jadi secara periodik melakukan pemeriksaan atau screening atau deteksi dini dengan pemeriksaan pap smear, pemeriksaan yang sama sekali tidak menyakitkan, dan sangat mudah dan hanya sebentar saja. Nah, dari situ nanti akan bisa terdeteksi adanya kelainan-kelainan awal. Ini yang disebut sebagai keadaan prakanker. Nah, kalau ketahuan pada fase-fase prakanker, pengobatannya gampang sekali dan keberhasilannya cukup tinggi. Ya, ini pencegahan yang berikutnya. Jadi yang penting saya kira setiap wanita di Indonesia pada saat usia remaja sebaiknya sudah pernah vaksin. Kemudian pada usia yang sudah reproduksi, usia yang sudah hubungan seksual, periodik melakukan pemeriksaan pap smear. Apakah itu pap smear biasa, ataukah IVA, ataukah pemeriksaan HPV. Kami dari Rumah Sakit Putri Surabaya siap membantu. Kami menyediakan vaksinasi untuk remaja, vaksinasi untuk ibu-ibu, kemudian deteksi dini baik yang pap smear maupun yang langsung mendeteksi HPV atau virus human papilloma. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.